A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha wa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahi adil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan melakukan kajian. Yang akan saya tayangkan adalah sebuah video yang saya ambil dari salah satu sumber, yaitu dari Mas Heri Pras. Yuk kita saksikan bersama, lalu kita kaji apa yang mereka sampaikan. Sekarang kan sibuk orang dengan tabarruk, ngalap berkah ke kuburan-kuburan keramat kan. Lalu dibuatnya Imam Syafi'i tiap hari ngalap berkah ke kuburan Abu Hanifah di Baghdad. Ini bagi kita yang jarang-jarang buka buku ya, ternyata Imam Syafi'i bertabarruk dia. Dan alhamdulillah banyak percaya, tokoh-tokoh, ulama-ulama besar percaya dia. Ternyata setelah periksa di mana diriwayatkan dalam Tarikh Baghdad Al-Khatib Al-Baghdadi. Ternyata di antara perawinya ada yang kadzab, bukan palsu hadis. Di samping ada juga yang majhul, yang tidak diketahui siapa orangnya. Berita dari orang tidak dikenal dipercaya. Orang yang tak kenal, tidak dikenal dalam dunia riwayat, tiba-tiba datang dengan riwayat sebesar ini. Ya gimana nak masuk akal? Tiap hari Imam Syafi'i pergi mengambil berkah. Awak sekali setahun misalnya kan, alasan sibuk kerja kan. Imam Syafi'i jauh lebih sibuk dari kita, menghafalkan hadis, membahas kitab dan sebagainya, mengajar dakwah sebagainya. Yang kedua, Imam Syafi'i sendiri melarang dalam kitabnya dan Al-Ahkamul Quran bahwasanya tidak boleh menta'zim kuburan-kuburan orang yang saleh. Dikhawatirkan akan datang kesyirikan di dalamnya. Jelas ini yang tertulis dalam kitabnya. Maka mana mungkin Imam Syafi'i bertabarruk kalau bukan karena ta'zim? Kalau dia minta berkah berarti karena ta'zim, bertentangan fatwanya dan perbuatannya. Kalla wa hasya. Imam Syafi'i adalah orang yang disaksikan oleh para ulama besar sesuai fatwanya dengan kerjanya. Kenapa kita masih memikirkan orang lain yang melimpahkan amal pahala kepada orang yang sedang meninggal? Toh kita sendiri masih kelabakan, ya. Diri mereka sendiri kelabakan. Ketika tahlilan orang berbondong-bondong tahlilan semua, pahalanya dari satu-satu orang itu mau dilimpahkan kepada orang yang meninggal. Seyakin itu kalian? Ya Allah, selesai. Nah, setelah sahabat-sahabatku, saudaraku menyaksikan video tersebut, di situ ada 3 hal pokok permasalahan yang ingin kita kaji atas ucapan yang mereka katakan. Yang pertama itu masalah tahlilan. Yang kedua itu masalah ziarah kubur. Yang ketiga itu mengapa kita mendoakan orang lain sedangkan kita aja belum beres, kata Mas Heri Pras kan. Yuk kita kaji bersama. Di sini kita mengkaji, bukan mengaji. Kalau mengaji itu membaca yang tertulis. Nah, kalau mengkaji itu bukannya tertulis lagi. Seperti ucapan itu kan tertulis. Yang diucapkan oleh Mas Heri Pras, yang diucapkan oleh Ustadz Wahabi tadi kan, masalah ziarah kubur kan, tak tertulis kan, kita dengar kan. Nah, itulah kita kaji. Yang tidak tertulis. Tahlilan yang oleh Ustadz Wahabi adalah bid'ah. Nah, di dalam tahlilan adakah yang tidak sesuai dengan firman-firman Allah? Nah, salah satu perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran adalah berdoalah kepada Allah. Di dalam salah satu surat, ini saya ambil dalam surat Muhammad, Allah memerintahkan, ketahuilah
Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Nah, saudara boleh buka di surat Muhammad. Nah, lihat di terjemahannya, karena kita kan bukan orang Arab. Alhamdulillah ada orang pintar yang menterjemahkannya sehingga kita mengetahui. Ada orang pintar yang menterjemahkannya sehingga kita mengetahui. Ada di MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang memberikan fatwa. Nah, diberikannya tafsir, diberikannya terjemahan. Nah, kita yang bodoh-bodoh yang tak berilmu ini tinggal baca aja kan. Nah, kita yang bodoh tak berilmu kan. Nah, jadi kata Ripas tadi sudah tidak sesuai dari firman Allah, sudah berlawanan dengan firman Allah. Bagaimana dia mengatakan bid'ah, mengalahkan tahlilan, sementara dia kata ngapain lagi mendoakan orang yang meninggal, entah kita sendiri belum beres. Itu berdua diceramakan sama Ustaz Wahabi itu. Gitu. Nah, sebentar perintah Allah, doakan untuk dirimu, untuk orang mukminin, laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dan orang melakukan tahlilan itu tidak dirugikan. Allah itu maha adil, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha tahu. Maka di setiap tahlilan itu ada malaikat yang mengaminkan. Amin untukmu juga, amin untukmu juga. Itu malaikat loh yang mengaminkan itu, yang mendoakan juga loh bagi pembaca-pembaca yang hadir di tahlilan. Jadi kalau Wahabi ini tidak pernah diaminkan oleh malaikat, karena dia tak melakukan tahlilan. Dia hanya membaca Al-Quran. Nah, jadi tidak ada malaikat mengaminkan dia. Dari kubur ya sudah selesai. Nah, amalmu tanggung sendiri, perbuatanmu tanggung sendiri. Nah, itu. Sementara perintah Allah mendoakan untuk dirimu, orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Allah tahu tempat istirahatmu, tempat tinggalmu, Allah Maha tahu. Nah, pertanyaan saya kepada Ustadz Wahabi, sebutkan satu atau lebih daripada yang dilakukan orang tahlilan yang menyalahi daripada firman-firman Allah. Terdapat surat di mana itu yang menyalahkan itu? Menyalahi dari firman-firman Allah sehingga tahlilan itu disebut bid'ah. Firman-firman Allah itu disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di sini sudah paham saudaraku bahwa tahlilan itu tidak menyalahi daripada firman Allah yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kita sekarang ini. Nah, itu. Kalau memang ada menyalahi, sebut di mana letak menyalahinya. Melakukan acara tahlilan itu, kegiatan tahlilan itu. Sebutkan di mana. Di ayat apa itu yang menyalahi tahlilan itu, menyalahi firman-firman Allah. Nah, yang kedua, itu masalah ziarah kubur. Nah, ziarah kubur ini melorot ini aku ya, maaf ya, melorot. Maklum lah ya, yang sederhana yang kita beli, yang mampu kita beli lah ya kan. Kalau yang mahal-mahal tak sanggup kita kan. Kalau yang mahal-mahal tak sanggup, yang murah-murah. Yang penting dakwah kita, perintah Allah mengingatkan. Ya, tolonglah agama Allah. Ya, salah satunya dengan cara berdakwah, menunjukkan tugas seorang yang beragama Islam adalah mengingatkan saudaranya. Itu satu, hanya bertuhan kepada Allah, Tuhan yang lain tidak ada.
berbuat baik dengan sesama, menyebarkan kebaikan, menyebarkan salam. Adalah tugas kita itu. Kenyataannya iri, dengki, hasad, asud, ya kan, ingin mencari kedudukan di mata manusia kan, mencari kemuliaan di mata manusia kan. Nah, apa kata Harry Pras? Dia bangga yang menyampaikan itu profesor S2. Aduh, gimana pemahaman agama Islamnya ini? Nah, hati-hati dengan terompahmu, nanti kau tergelincir. Anak yang miskin ini tersenyum aja dia. Dia jawab, apakah Tuhan yang punya gelar ini? Disebutkannya lah gelar Imam Hanafi. Nah, hati-hati Tuhan. Kalau sandal saya ini, terompah saya ini hanya bisa melincirkan saya di dunia. Tapi kalau gelar Tuhan bisa memasukkan Tuhan di api yang kekal. Nah, karena diiringi dengan kesombongan dan keangkuhan. Nah, sekarang S1 S2 tuh, merasa angkuh, merasa hebat. Aku S1 nih, aku S2 nih. Aku belajar di Maroko, aku belajar di Arab. Siapa lu? Imam Hanafi aja ditegur anak kecil menangis dia. Ada lagi profesor. Udah meninggal tapi kan, udah tidak usah disebut lagi kan, udah meninggal dia kan, udah dijumpainya hak itu kan. Nah, itu profesor tuh, tapi ajarannya nauzubillah min dzalik. Nah, yang kedua, masalah ziarah kubur. Memang dulu Nabi melarang kita untuk ziarah kubur, tapi setelah itu Nabi malah menyuruh ziarah kubur. Ziarah kubur itu berfaedah. Yang pertama, mengingatkan kita akan kematian. Nah, jadi mengingatkan kita akan kematian. Yang kedua, mengingatkan kita bahwa dunia ini tiada artinya. Kita lihat teman kita seorang yang kaya raya, itu dia meninggal, hartanya tidak bisa menolong dia, kecuali yang diinfak sedekahkannya. Nah, yang ketiga itu membuktikan bahwa orang tua kita, kakek kita memang ada. Apa buktinya? Ini kuburannya. Seperti makam Wali Songo. Nah, kita ziarahi ke makam Wali Songo. Di situ ada bukti bahwa inilah makam Wali Songo. Sunan Gunung Jati, Sunan Muria. Nah, bukti. Itu. Kalau tidak ada buktinya, ya dongeng. Gitu. Cerita kancil dan buaya, kan ada buktinya. Mana kancil bisa membunuh buaya? Mana buktinya? Tidak ada. Nah, inilah salah satu bukti dalam sejarah bahwa Wali Songo itu memang penyebar agama Islam di Indonesia ini. Nah, inilah kuburannya, bukan mengalap berkah. Mengalap berkah. Ada-ada aja. Yang keempat, mendoakan si mayit yang ada dalam kuburan itu. Perintah Allah mendoakan. Nah, jadi yang pertama itu adalah mengingat kematian, ya kan? Ya, yang kedua, menunjukkan dunia ini tidak bisa menolong kita kecuali sesuai yang apa diperintahkan oleh Allah. Menginfak sedekahkan harta kita, memberikan orang makan yang kelaparan, orang lapar kita kasih makan. Itu yang menolong harta kita, duit kita. Nah, ya kan? Nah, yang ketiga, bukti sejarah kuburan itu. Makam Wali Songo, memang benar ada penyebar agama Islam di Indonesia ini, di tanah Jawa, Wali Songo. Nah, ini makamnya, buktinya ada. Kalau itu dihancurkan, apa buktinya? Tidak ada. Yang keempat, mendoakan si mayit.
kok ngalap berkah. Ngalap berkah ke kuburan. Udah tuh kata Ustadz Wabi tadi, jangan taslim. Nah, taslim menghormati kuburan. Sementara kita kalau memasuki kuburan itu harus menghormati kuburan dan memberi salam. Nah, udah tuh di dalam area perkuburan jangan ngomong sembarangan. Dan berbuat maksiat di kuburan. Nah, hormati kuburan tuh, jangan sembrono, jangan suka-suka gue. Gitu loh. Jadi Ustadz Wabi tolong dijawab itu pertanyaan saya. Tahlilan yang dilakukan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama NU, mana yang tidak sesuai dengan firman-firman Allah terdapat di surat mana? Tunjukkan. Karena Al-Quran itu, firman Allah itu disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi, di dalam renungan kehidupan ini kita bukan membaca, tapi mengkaji. Nah, mengkaji daripada yang tidak tertulis. Kalau membaca yang tertulis. Nah, dan apabila ada sahabat-sahabatku maupun saudaraku dimanapun Anda berada dalam keadaan sakit, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga saudara kita diangkat penyakitnya, dipulihkan Allah seperti bagaimana biasanya. Dan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku mendapatkan umur yang diberkati dan diridhoi, serta mendapatkan rezeki yang halal. Dan kepada sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, yang telah like, subscribe, komen, dan share video saya ini, semoga Allah membalas kebaikan saudaraku dalam menyebarkan agama Islam ini, menyampaikan kepada saudara kita supaya mengetahui akan dinnya Allah sesuai dengan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya Allah ridhoi. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.